Bagaimana bisa seorang pemain yang reputasinya ditempa di Eropa justru memilih jalan yang bagi dunia luar terlihat seperti sebuah kemunduran? Ini kan sebuah langkah yang di atas kertas melawan semua logika pengembangan karir. Sebuah keputusan yang rasanya seperti meninggalkan jalur cepat tol Cipularang, lalu sengaja berbelok untuk menjelajahi jalanan Braga yang lebih artistik, tapi tak terduga. But when I came into the pitch, I feel free because everyone was singing and really happy. Inilah teka-teki Eliano Reinders. Dan hari ini, kita tidak akan sekadar melaporkan ceritanya, kita akan membedah logikanya. Jadi begini, perjalanan Eliano itu berawal di Zwolle, Belanda, dalam sebuah keluarga yang DNA-nya sepak bola. Ia tumbuh dan ditempa bersama kakaknya, Tidjani. Mereka itu dua sisi dari mata uang yang sama di Akademi Elit FC Twente, menghadapi rintangan yang sama dan melalui jembatan transisi yang sama di klub amatir di bawah arahan langsung ayah mereka sebagai pelatih. Sebelum akhirnya keduanya mendarat di sistem pembinaan PEC Zwolle. Tapi di PEC Zwolle, jalur kembar itu akhirnya bercabang. Roket karir Tidjani melesat lebih dulu. Ia menembus tim senior dan tak lama kemudian bakatnya membawanya ke panggung yang lebih besar di AZ Alkmaar, memulai perjalanannya menuju Manchester City. Nah, saat sorotan mengikuti Tidjani, Eliano justru harus menempuh jalurnya sendiri. Dan jalurnya di PEC Zwolle itu bukanlah pendakian yang mulus. Ini adalah studi kasus tentang perjuangan dan adaptasi. Awalnya ia hanya pemain rotasi, menunjukkan kilasan potensi tapi sulit menemukan konsistensi. Titik baliknya datang saat ia dipinjamkan ke Jong Utrecht. Di sana, ceritanya berbeda. Ia bukan lagi pemain rotasi, ia adalah bintang utama. Ia kembali ke Zwolle bukan lagi anak muda potensial. Ia kembali sebagai pemain yang matang. Dan musim 2023-2024 menjadi puncaknya. Ia menjadi pilar serangan tim, bermain di posisi alaminya, dan membuktikan dirinya sebagai pemain berkualitas Eredivisie. Tapi dalam sepak bola, sebuah puncak seringkali menjadi awal dari persimpangan jalan. Memasuki musim 2025-2026, dinamika di Zwolle berubah. Perannya pun di tim ikut bergeser. Dan di tengah persimpangan inilah, sebuah rumor yang tadinya terdengar mustahil mulai menjadi kenyataan. Rumor tentang Indonesia. Rumor tentang Persib Bandung. Reaksi publik tentu bisa ditebak. Suara-suara pengamat di Indonesia itu bukan kritik, tapi lebih kecerminan kebingungan kita semua. Mereka menyuarakan apa yang ada di pikiran banyak orang. Iya pasti seperti itu. Liga 1 sama Eredivisie, come on. Yeah. Beda. Gue bilang alasan cuma satu, duit. Argumen yang brutal, tapi jujur dari kacamata pasar. Logika dingin yang sulit dibantah. Dan narasi ini diperkuat oleh pengamat lain. Namun saya menyayangkan juga Eliano Reinders ini memilih untuk bermain di Indonesia sekarang. Soal itu menurut aku sih better dia tetap di sana. Tetap di luar aja gitu. Karena ya? dia masih muda. Jadi, logika pasar dan logika pengembangan karir, keduanya seakan berteriak. Ini adalah sebuah kesalahan, sebuah penurunan level, potensi yang mungkin tersia-siakan. Dan kalau kita hanya melihat data di permukaan, kesimpulan mereka 100% masuk akal. Lalu, apa jawaban dari teka-teki ini? Ternyata, jawabannya bukan satu, melainkan 3 faktor kuat yang bertemu di satu titik waktu yang sempurna. Faktor pertama, dan ini yang paling krusial, adalah pergeseran statusnya di tim, yang dipicu oleh sebuah pengorbanan profesional. Jadi begini, setelah musim puncaknya sebagai pilar serangan, musim berikutnya Zwolle justru dilanda krisis cedera parah di lini pertahanan dan Eliano diubah menjadi pemadam kebakaran darurat terbaik di tim. Kemudian datanglah rezim pelatih baru di awal musim 2025-2026. Perubahan ini membawa ironi yang pahit. Eliano memang dikembalikan ke posisi gelandang alaminya, tapi di bawah visi baru ini ia tidak lagi dilihat sebagai pilihan utama.
Bukti konkretnya terpampang jelas. Dalam 2 laga pembuka, namanya tidak ada di daftar starter. Pengorbanannya secara tidak langsung justru mengubah statusnya dari jenderal di lini depan menjadi tentara serbaguna yang berharga, tapi tidak lagi esensial. Faktor kedua, logika bisnis. Menurut laporan media Belanda, ternyata tidak ada antrian tawaran dari klub Eropa lain. Jadi saat Persib datang dengan proposal pembelian permanen yang serius dan menguntungkan secara finansial untuk seorang pemain yang tidak masuk dalam cetak biru pelatih baru, tawaran itu jelas menjadi pilihan paling konkret dan menarik di atas meja, baik untuk klub maupun untuk pemainnya sendiri. Dan faktor ketiga yang jadi pembeda adalah panggilan hati. Inilah variabel yang tidak dimiliki oleh klub Eropa manapun. First time here in Indonesia, I told my parents already I like the country. So I said maybe in the future I want to play here, but it goes faster than I was thinking. Jadi pada akhirnya, jawaban teka-teki Eliano Reinders ini bukanlah kesimpulan tunggal yang sederhana. Ini adalah sebuah konvergensi yang sangat logis. Sebuah mimpi personal untuk bermain di tanah leluhur, bertemu dengan tawaran finansial yang kuat, dan tiba pada momen karir yang tepat di mana ia sedang tidak pasti di bawah rezim pelatih baru. Persib tidak hanya menawarkan rumah atau gaji yang lebih baik, mereka menawarkan sesuatu yang baru saja hilang darinya. Jaminan untuk kembali menjadi pemain sentral. Dan pesan dari kakaknya Tidjani adalah validasi terakhir. He told me, yeah, go there. You play Champions League, you play for the biggest club. Hi everyone, I'm really proud that my little brother Eliano is joining Persib. Bandung, please take good care of him and let's go. Eliano Reinders tidak membuat keputusan yang menentang logika. Ia hanya punya keberanian untuk mengikuti logika yang lebih luas, di mana rumah, kesempatan bisnis, dan ambisi untuk kembali menjadi bintang semuanya bertemu di satu tempat, yaitu Bandung.